buruh adalah pekerjaan yang sangat rendah pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Namun, saat ini sudah ada tanggal khusus untuk memperingati Hari Buruh, yaitu pada tanggal 1 Mei. Serikat Buruh adalah satu dari sedikit lembaga sosial yang secara potensial mampu mendorong peningkatan kesetaraan dan keadilan sosial. Meskipun perjuangan serikat buruh melalui berbagai macam pola strategi dan gerakan mengalami pasang surut, dikelola dan berlangsung secara baik menimbulkan optimisme dapat melahirkan berbagai kebijakan sosial yang berdampak positif secara luas, seperti jaminan sosial maupun sistem pengupahan yang adil. Hal ini sebagai bentuk sumbangan serikat buruh tidak hanya kepada anggota dan keluarganya, namun juga masyarakat secara umum. Oleh sebab itu, di bawah ini akan dibahas secara gerakan buruh di Indonesia dari zaman kolonial sampai reformasi, dan usahanya memberikan kontribusi positif memberikan pengaruh terhadap kebijakan-kebijakan sosial. Perekonomian di zaman kolonial, sebagian besar pekerjaan menuntut tenaga fisik yang kuat dan sedikit keterampilan. Oleh karena itu, banyak penduduk khususnya di perkotaan yang bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau per jam yang sangat rendah, tanpa jaminan pekerjaan yang mengakibatkan buruh harus terus berpindah pekerjaan dari satu pekerjaan ke pekerjaan lainnya. Sebagian besar bekerja sebagai pembantu rumah tangga untuk masyarakat Eropa atau untuk tingkat yang lebih rendah bagi orang-orang Indonesia atau orang-orang Cina yang kaya, di mana mereka diikat dalam perjanjian dengan upah yang tidak tetap atau kontrak saja. Sensus tahun 1930, sensus paling teliti di antara sensus-sensus lainnya, menghitung bahwa antara 30% sampai 40% buruh pribumi di Batavia, Semarang, Surabaya, dan Bandung bekerja sebagai buruh dengan upah harian atau sebagai pembantu rumah tangga. Serikat buruh pertama di Jawa dibentuk pada tahun 1905 dalam perusahaan kereta api. Tetapi serikat buruh ini dan serikat-serikat buruh lainnya berada di bawah kendali Eropa dan hanya merekrut sejumlah kecil buruh pribumi. Serikat buruh mulai banyak terbentuk dan meluas pada tahun 1910, segera setelah Perang Dunia Pertama, ketika serikat-serikat buruh tersebut melakukan gelombang pemogokan yang berkesinambungan dan cukup berhasil sampai tahun 1921. Pada tahun 1920 telah tercatat bahwa ada sekitar 100 serikat buruh dengan 100.000 anggota. Hal ini tidak terlepas upaya propaganda yang dilakukan oleh aktivis buruh dengan berbagai macam cara seperti pamflet, suara kabar, dan selebaran. Peningkatan jumlah buruh upahan di perkotaan yang terus meluas dan sadar akan kondisi eksploitatif tempat mereka bekerja dan hidup, serta mulai percaya bahwa mungkin mereka mampu melakukan perbaikan. Pada zaman itu, serikat buruh sudah secara aktif dalam usaha kerasnya meningkatkan upah dan juga memperbaiki kondisi kerja bagi para anggota melalui berbagai cara, salah satunya adalah pemogokan. Zaman kemerdekaan di Indonesia, khususnya jelang dan setelah proklamasi kemerdekaan tahun 1945, serikat buruh menjadi organisasi sosial yang penting karena keterlibatan mereka di dalam perjuangan kemerdekaan dan mempertahankannya. Ini mendorong lahirnya berbagai undang-undang dan peraturan yang amat melindungi buruh justru ketika Indonesia belum sepenuhnya merdeka. Seperti Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1947 tentang Kecelakaan Kerja yang merupakan undang-undang pertama hasil karya pemerintahan Indonesia. Disusul dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1948 tentang kerja yang berisi berbagai ketentuan yang amat maju pada masanya untuk perlindungan buruh. Seperti waktu kerja 8 jam sehari, hak cuti haid bagi buruh perempuan, dan lain-lain. Tujuan serikat buruh adalah 1. Memperjuangkan, membela, serta melindungi hak dan kepentingan pekerja atau buruh. Yang kedua ada meningkatkan kesejahteraan pekerja atau buruh dan keluarganya. Yang ketiga merupakan sarana untuk memperjuangkan, melindungi, dan membela kepentingan dan kesejahteraan pekerja atau buruh beserta keluarganya. Yang keempat ada mewujudkan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan.
Fungsi serikat buruh adalah satu, sebagai pihak dalam pembuatan perjanjian kerjasama bersama PKB dan penyelesaian masalah ketenaga kerjaan. Yang kedua, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam lembaga kerja sama dengan di bidang ketenaga kerjaan sesuai dengan tingkatannya. Yang ketiga, sebagai sarana untuk menciptakan hubungan industrial yang harmonis, dinamis, dan berkeadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keempat, sebagai sarana menyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dengan anggotanya. Yang kelima, sebagai perjalanan pelaksanaan penanggung-jawaban maupun pekerjaan atau buruh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang keenam, sebagai wakil pekerja atau buruh dalam memperjuangkan kepemilikan saham perusahaan.